Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang stok 1, produksi, menu produk masuk 2. Menu produk masuk 2 ini sama seperti produk masuk 1, di mana menu ini digunakan untuk memproduksi barang jadi dan setengah jadi. Perbedaannya adalah, Anda dapat menambahkan atau mengubah jumlah bahan yang digunakan untuk produksi pada tab digunakan. Di layar input, Anda dapat melihat dua tab manufaktur dan tab digunakan. Masukkan barang yang diproduksi di tab manufaktur. Dan masukkan jumlah atau kuantitasnya. Kemudian pindah ke tab digunakan dan klik tombol terapkan BOM di bagian tengah. Anda dapat melihat bahan yang dimasukkan di BOM yang terhubung dengan barang yang diproduksi akan ditarik ke layar tab digunakan. Di sini, Anda dapat mengubah jumlah barang yang digunakan secara langsung, atau jika ada barang yang ditambahkan untuk produksi ini, Anda dapat memasukkannya di kolom kode penggunaan barang. Atau jika ada barang yang tidak digunakan untuk produksi ini, Anda dapat memilihnya dan klik hapus pilihan di bagian tengah. Dan jika Anda mengubahnya, Anda juga dapat melihat perubahannya dan menghitung biaya untuk kedepannya. Di bagian atas, masukkan tanggal produksinya, dan di pabrik, masukkan pabrik tempat produksinya. Dan di kolom lokasi masuk, masukkan lokasi di mana Anda ingin menyimpan hasil akhir. Atau untuk barang setengah jadi, dapat langsung memasukkan lokasi pabrik proses selanjutnya. Kemudian, masukkan barang di bagian bawah. Jika Anda memiliki perintah kerja yang dibuat sebelumnya, Anda dapat menariknya lewat tombol perintah kerja di bagian tengah. Pilih slide-nya dan klik terapkan jumlah sisa. Di sini, jika Anda tidak memasukkan pabrik untuk tempat produksinya, Anda tidak akan dapat menarik perintah kerja. Oleh karena itu, ketika Anda memilih dan menarik perintah kerja, bahan yang digunakan untuk membuat barang jadi atau barang setengah jadi terkait akan disertakan secara otomatis. Setelahnya, Anda dapat mengedit jumlah yang digunakan atau menambahkan bahan lainnya di tab digunakan. Jika terjadi kerugian pemakaian bahan sebesar 5%, misalnya, Anda dapat memilih secara massal dan centang pada sesuaikan jumlah dan masukkan persentase atau jumlah yang diinginkan dalam bentuk minus. Kemudian klik terapkan. Di menu produk masuk 2, beberapa produk dengan proses yang sama dapat diproduksi dan diproses secara bersamaan. Oleh karena itu, saat menambahkan konsumsi di bahan tab digunakan, Anda harus memasukkan juga barang mana yang diproduksi di sisi kiri untuk mengelola stok dan perhitungan biaya yang akurat. Kemudian klik simpan setelah selesai. Dan jika Anda membuat slip produk masuk dengan menarik slip dari perintah kerja, Anda dapat mengubah status perintah kerja menjadi selesai. Klik ikon bendera di bagian bawah, kemudian centang selesai. Slip produk masuk yang disimpan dapat dicek di menu daftar produk masuk, status produk masuk, dan juga produk masuk atau status dikonsumsi. Pertama, di daftar produk masuk, Anda dapat mengecek semua slip yang dimasukkan ke dalam produk masuk 1, 2, dan 3. Anda dapat klik pada tanggal dan mengedit atau menghapus rincian dari slip. Anda juga dapat klik pada tombol perintah kerja di sisi kanan dan melihat slip perintah kerja yang terhubung. Anda juga dapat klik cetak untuk melihat slip dari produk masuknya. Dan jika Anda ingin hanya melihat slip yang dimasukkan melalui produk masuk 2, Anda dapat klik cari di bagian atas. Dan di bagian jenis penerimaan produksi, centang hanya produk masuk 2, kemudian klik cari. Dan misalnya terdapat slip yang seharusnya diinput menggunakan slip produk masuk 2, Anda dapat mencari slipnya
Dan kemudian klik tombol ubah ke produk masuk 2 untuk mengubah slipnya menjadi slip produk masuk 2. Selanjutnya untuk menu status produk masuk. Di status produk masuk, di sini menampilkan data produksi dalam urutan baris, tidak dalam urutan slip, seperti di daftar produk masuk. Anda dapat mengatur kondisi pencarian yang diinginkan, seperti tanggal, lokasi, barang, dan yang lain-lainnya. Anda juga dapat menambahkan kolom lainnya dengan menggunakan tombol pilihan, pengaturan contoh laporan. Klik baru atau klik pada template yang sudah ada. Anda dapat klik tambahkan untuk menambahkan kolom, atau menghapus kolom yang tidak diinginkan. Kemudian klik simpan. Selain itu, Anda juga dapat klik tombol cari dan pilih pada jenis total untuk membuat ringkasan laporan berdasarkan jenis agregasi yang Anda pilih. Misalnya, jika Anda ingin laporan berdasarkan barang per bulan, Anda dapat memilih kondisi agregasi 1 sebagai bulanan dan agregasi 2 sebagai barang. Kemudian pilih tanggal dan klik cari. Anda dapat mengkonversi laporan ini ke bentuk Excel, PDF, atau mencetaknya. Kemudian di laporan produk masuk garis miring status dikonsumsi 1, Anda juga dapat memeriksa status penggunaan barang saat memproduksi barang tersebut. Jika Anda mencari setelah mengatur pencarian, Anda dapat memeriksa detailnya seperti ini. Jika barang yang digunakan berbeda dari standar BOM, Anda dapat mengecek selisih jumlahnya di sebelah kanan. Di sini Anda juga dapat mengedit template lewat pilihan, pengaturan contoh laporan, dan mencetak laporan ini atau mengkonversinya ke dalam bentuk Excel maupun PDF.